Shalom, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Saudara dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu, karena dalam kondisi yang sehat kita tentu dalam beraktivitas kita dapat maksimal dan kita dapat maksimal pula untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tentu harus beribadah di rumah masing-masing, tapi saya berharap Bapak Saudara tidak berkurang motivasinya dalam beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya akan mengajak Bapak Saudara pada kesempatan saat ini, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 14. Saya ulangi lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-14. Jika sudah didapat, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Walaupun ayatnya cukup panjang, cukup banyak, tapi saya berharap Bapak Saudara tetap fokus dalam memperhatikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca. Bapak Saudara bisa baca masing-masing dengan Alkitab masing-masing pula. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 8 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saya mengajak saudara berdoa. Silakan tutup mata. Kita akan berdoa. Saya akan memimpin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini, karena Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama. Kami harus beribadah di rumah masing-masing dan kami harus bertemu di udara, tapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk bersekutu di dalam Tuhan. Ajar kami Bapa untuk terus memiliki hidup yang memiliki kerinduan yang hidup dekat, yang memiliki kerinduan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar firman-Mu, mampukan setiap kami bila Roh Kudus menolong, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kau mengurapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih sebab kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan memberikan judul
firman Tuhan sama seperti perikop yang kita baca, walaupun tidak semua, tapi silakan Bapak Saudara dibaca di rumah masing-masing, satu perikop lengkap boleh ya. Judul firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah hidup oleh roh. Saya ulang lagi, judul firman Tuhan saat ini adalah hidup oleh roh. Ya, jadi karena kebetulan, ya bukan kebetulan karena setiap tahun kita merayakannya, kita saat ini sedang menjalani doa puasa Pentakosta selama 10 hari. Ya, dan tema doa Pentakosta selama 10 hari ke depan adalah bagaimana Roh Kudus itu bekerja ya dalam diri umat percaya, yaitu Bapak Saudara dan saya. Nah, sesuai dengan tema pada saat kesempatan saat ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu hidup oleh roh. Seperti perikop di sini ya, Saudara, di Alkitab Saudara juga, yaitu hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Saya akan memulai dari satu penggambaran ya. Saya akan mulai dengan satu cerita terlebih dahulu. Saya tidak tahu bahwa Saudara pernah mengalami hal yang sama atau yang serupa dengan saya atau tidak. Tetapi ini satu hal yang cukup mencengangkan. Sudah lama ya, mungkin beberapa bulan yang lalu saya memiliki satu teman, dia berkata satu kalimat yang sebenarnya kalimat yang biasa ya. Tapi tiba-tiba saya terpikir ya, itu kalimat begitu terngiang, tiba-tiba saya memikirkan kalimat tersebut, Saudara. Jadi tiba-tiba teman saya itu ketika berjumpa dengan saya mengatakan, wah, kok saya melakukan hal seperti ini ya, kok hidup kok sia-sia sekali. Kok kalimatnya saya Indonesia kan ya, saya bikin bahasa Jawa ya, karena pada waktu itu teman saya juga mengatakan bahasa Jawa. Urip kok sia-sia men, wah, aku kok melakukan kau yang ini, iya, urip kok kau yang ini ya, urip kok sia-sia men, ya sia-sia. Atau bahasa Indonesianya sia-sia. Saya tiba-tiba berpikir bahwa Saudara, hidup yang sia-sia itu seperti apa? Ya. Mungkin satu di antara yang lain bisa berbeda, Saudara. Ya, bisa berbeda. Mungkin bahwa Saudara satu di antara yang lain juga mungkin ketika menjawab pertanyaan ini beda-beda. Jawabannya beda-beda, bisa beda-beda. Saya pun juga ketika memikirkan ini, hidup yang sia-sia itu seperti apa ya? Ya, tiba-tiba terbersit pikiran seperti itu, Saudara. Kemudian saya mencoba memetakan di pikiran saya hidup yang sia-sia. Kalau boleh saya berikan satu lawan gitu, hidup yang sia-sia itu lawannya dari hidup yang berhasil. Nah, kalau hidup yang sia-sia itu kemudian saya pikirkan, apakah hidup yang sia-sia itu, entah Bapak Saudara mikir hal yang sama atau tidak. Apakah hidup yang sia-sia itu adalah hidup yang ketika Bapak Saudara rencanakan sesuatu itu tidak berhasil atau gagal. Tahun lalu aku merencanakan A dan B, tapi usahaku sudah maksimal, tapi hasilnya nihil, hasilnya nol atau gagal. Wah, itu bikin hidup sia-sia. Ya. Atau kemudian sudah berjuang mati-matian dalam mungkin belajar, ya. Hidup dalam belajar, kemudian mau masuk universitas atau masuk sekolah yang jurusan lebih tinggi, masuk SMP atau SMA dan seterusnya, gagal, wah, hidup menjadi sia-sia. Atau mungkin Bapak Saudara berkeluarga punya target, ya ini dan itu A sampai Z, tapi kemudian belum Tuhan izinkan berhasil. Tiba-tiba terbersit, wah, kok hidup menjadi sia-sia seperti ini. Itu perspektif dunia, ya, perspektif dunia loh Saudara. Maksudnya perspektif dunia bagaimana? Kalau kita menganggap ya hidup yang berhasil atau hidup yang jauh dari kata kesia-siaan adalah segala yang kita inginkan tercapai, segala yang kita usahakan itu berhasil, segala target, achievement kita dapat banyak, kita berhasil, kita sukses. Kalau ukuran atau tolak ukurnya demikian untuk mencapai keberhasilan dan meninggalkan hidup sia-sia, saya pikir orang-orang di pinggir jalan, orang-orang kaum marginal, pengemis dan lain sebagainya berarti di mata Tuhan tidak punya harga, ya. Kalau tolak ukurnya seperti itu, ya, kalau tolak ukur kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita anggap hidup berhasil dan hidup jauh dari kesia-siaan adalah bagaimana aku sekolah beres, ya, kuliah juga beres, pekerjaan beres, gajinya oke, punya keluarga yang mapan, semuanya bahagia, itu berarti aku hidup dalam keberhasilan dan jauh dari kesia-siaan. Berarti orang-orang di pinggir jalan itu tidak akan pernah meraih yang namanya keberhasilan. Kalau tolak ukurnya seperti itu, saya pikir
Ya, itu memang tolak ukur yang mungkin dunia ini meyakini itu yang benar. Tapi kita beda. Kalau saya kasih Tuhan kita ini beda. Ya. Ayat yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya mau katakan apapun yang menjadi prinsip hidup kita, kalau tolak ukur prinsip hidup kita ini adalah tolak ukur dunia, saya mau katakan kita sudah tidak berkenan kepada Allah. Kalau prinsip dunia mengatakan A, berarti aku harus A. Prinsip dunia mengatakan B, aku harus B. Prinsip dunia berhasil itu seperti ini loh. Ya, prinsip dunia itu berhasil kaya, punya banyak uang, pekerjaannya beres. Ya, keluarganya baik-baik saja, segala sesuatu yang diinginkan berhasil. Itu ukuran berhasil dunia. Ketika kita mengatakan itu, berarti kita tidak berkenan kepada Allah. Karena kita ikut prinsip dunia. Tapi Alkitab mengatakan hal yang berbeda. Tapi setelah saya memikirkan hal itu, muncul pikiran berikutnya, Pak Saudara. Ini penggambaran yang berikutnya, tidak apa-apa, Saudara. Jadi saya sampaikan sebagai pendahuluan saja ya. Tiba-tiba saya berpikir, beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba mendapati seseorang itu mengatakan pada anaknya, kok nilai kamu tuh jelek, kamu tuh bodoh, gitu ya. Entah Bapak Saudara pernah mengatakan hal yang sama atau tidak kepada anak-anak Bapak Saudara. Kamu tuh gimana ulangan nilainya cuma 5, ya, kamu tuh bodoh, gitu. Saya tidak tahu kalau saya pernah mengatakan hal itu atau tidak. Tapi tiba-tiba saya terbersit lagi, Bapak Saudara. Bodoh ukuran dunia itu apa sih? Yang dunia katakan bodoh itu sebenarnya apa sih? Kita tahu jawabannya. Mungkin Bapak Saudara juga sudah bisa menebak atau menjawab pertanyaan saya. Ya, bodoh ukuran dunia itu ketika mungkin intelektualnya kurang. Ya. Mungkin dalam pelajaran selalu nilainya jelek, itu bodoh. Ya. Benar, itu ukuran dunia bodoh itu seperti itu. Ya, tidak bisa masuk ke segala macam sekolah karena benar-benar IQ-nya jongkok sehingga mungkin harus masuk ke sekolah luar biasa. Ya. Karena mungkin jangan-jangan punya keterbelakangan mental atau bagaimana, itu bodoh ukuran dunia. Tidak heran banyak orang tua yang begitu berjuang bagaimana anaknya ini supaya tidak jadi bodoh. Tentu harus disekolahkan, dan bahkan banyak orang tua yang stres anaknya sudah disekolahkan, di les, ya, dileskan jutaan rupiah, begitu dimasukkan ke lembaga pembelajaran dan itu, tapi kok nilainya tetap jelek. Ini bodoh. Tapi kalau saya itu ukuran dunia, itu tolak ukur dunia sekali lagi. Dalam Alkitab apa tolak ukurnya? Kita tahu salah satunya adalah ya satu kisah perumpamaan yang Yesus katakan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, ya, dikatakan Tuhan Yesus kenapa bodoh? Padahal dia kaya loh, dia ukuran bisnis, dia sukses, dia bisa mengumpulkan banyak harta, bahkan hartanya dia simpan dalam lumbung, dia bahkan ingin merombak gudangnya itu untuk membuat yang baru. Ukuran dunia itu jelas orang berhasil, ya, dia sukses bisnisnya, dia punya banyak penghasilan, ya, dalam Lukas atau Matius ya, kalau tidak salah. Ya Lukas 12 itu disampaikan di situ perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tapi kenapa dikatakan orangnya yang bodoh? Ukuran Alkitab mengatakan dia menjadi bodoh karena dia mungkin ukuran dunia dia pintar, tapi dia tidak mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan hartanya. Itu dikatakan bodoh. Yang saya maksudkan di sini adalah seperti ini, Bapak Saudara. Sederhananya adalah ketika kita ikut apa yang menjadi prinsip dunia. Oh, prinsip dunia tentang keberhasilan A. Prinsip dunia tentang hidup sia-sia A. Kemudian bodoh ukuran dunia itu B. Pintar ukuran dunia itu B. Kita terpatri kepada apa yang dunia katakan, apa yang dunia punya rumus. Kita sudah hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya tidak berkenan, berarti kita masih memimpin diri kita sendiri. Ya. Kita tidak izinkan Roh Kudus untuk ambil kendali dalam kehidupan kita. Kalau saudara, kita harus pahami bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan ya kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi problemnya banyak anak-anak Tuhan yang saat ini tidak mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu mungkin disimpan dalam box, dalam kardus, itu diletakkan dalam gudang, dikunci, dan pokoknya gudangnya itu kuncinya perlu dibuang. Roh Kudus kok perlu aku nonaktifkan, nggak perlu ada. Sungguh suatu hal yang sangat bodoh menurut saya kalau seperti itu.
Tapi pada saat ini kita mau belajar bersama-sama, ya, hidup oleh roh. Apa yang dikatakan Roma pasal yang ke-8 itu supaya kita itu hidup oleh roh. Ada 2 poin Bapak Saudara. 2 poinnya saya sudah bagikan bagi Bapak Saudara agar kita ini hidup oleh roh itu yang bagaimana. Menurut Roma pasal yang ke-8 ini yang saya mau sampaikan kepada Saudara adalah 2 poin. Yang pertama adalah kita harus hidup bagaimana caranya hidup berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada dunia atau daging. Yang Roma 8 yang ke-8. Ini poin yang pertama. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau Saudara baca beberapa kali, saya yakin bahwa Saudara akan menemukan satu rumus bahwa ini adalah satu rumus yang tidak bisa dilakukan dua-duanya. Kita tidak bisa hidup di dalam daging dan kita tidak bisa hidup di dalam roh dalam waktu yang bersamaan, Saudara. Saudara harus pilih hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Saudara nggak bisa, aku mau hidup dalam daging dan roh sama bersamaan. Wah, aku orangnya suka kesatuan, aku ingin mencampurkan segala sesuatu. Tidak bisa, Saudara. Saudara bisa memilih mau hidup dalam daging atau hidup di dalam roh. Gitu. Kalau Saudara hidup di dalam daging, Saudara tidak berkenan kepada Allah. Kalau Saudara mau hidup di dalam roh, Saudara harus menyingkirkan segala jenis hidup yang di dalam daging. Maksudnya bagaimana? Saya mau katakan seperti ini, Saudara. Dalam kehidupan ini banyak prinsip kehidupan, ya, banyak rumus, atau mungkin banyak pikiran-pikiran yang saya mau katakan ini prinsip hidupku, ini prinsip hidupku, yang A prinsip hidupku, yang B bukan prinsip hidupku. Itu berkembang, Saudara. Ya, mungkin kita ketika masih kecil atau mungkin masih terlalu muda, kita katakan bahwa wah hidup saya nanya sendiri, wah aku hidup yang penting ngeflow tuh flow, mengalir gitu, Saudara ya. Ketika aku maunya A ya aku maunya A, ketika aku maunya B ya B, ketika aku maunya C ya C. Wah, kok ada orang yang mengatakan harus D ya? Wah kelihatannya D bagus, aku harus D. Seperti itu, tapi lambat laun ketika kita semakin dewasa, ya, ketika kita semakin banyak pengalaman, kita mulai bisa memetakan dalam pemikiran kita, ya. Kita bisa mulai memetakan dalam pemikiran kita. Oh, prinsip hidupku itu yang seperti ini. Sehingga orang yang dewasa itu memang ini tidak mutlak ya, Saudara. Memang ada beberapa yang tidak. Orang yang dewasa itu sudah mulai sulit untuk dipengaruhi, ya. Sulit untuk dipengaruhi dan juga lebih sulit untuk belajar. Ya, ada riset yang mengatakan seperti itu, ya. Sulit untuk dipengaruhi. Artinya begini, dia sudah mengatakan prinsip hidupku seperti ini. Ya, dan aku akan jalani seperti ini. Ini yang aku yakini, ini benar. Yang aku yakini, ini yang membawa aku dalam kesuksesan. Ini tuh prinsip hidup yang benar. Sehingga orang ada yang mengatakan, itu salah ya, itu kan menurut kamu. Menurutku yang benar seperti ini. Jalan. Sulit untuk dipengaruhi, tapi memang menjadi kaku. Ya. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang pasti dalam kehidupan ini punya banyak prinsip. Prinsipku terhadap kehidupan, ketika berbicara terhadap lawan bicara, caraku gini, prinsipku gini. Ketika hidup bertamu kepada orang lain, prinsipku demikian. Ketika aku mungkin berhadapan dengan orang yang lebih tua dari aku prinsipnya gini. Pasti banyak. Dan mungkin Bapak Saudara juga tiba-tiba memetakan tanpa Bapak Saudara sadari, oh prinsip hidupku seperti ini ya. Walaupun mungkin kita tidak tulis Bapak Saudara, prinsip hidupku 1 ini, 2 ini, 3 ini. Mungkin kita tidak tulis, tapi itu sudah terpatri dalam pikiran kita dan kemudian menjadi kebiasaan kita lakukan. Tapi sebenarnya itu prinsip hidup. Nah, Bapak Saudara harus petakan. Petakan artinya apa? Cek setiap prinsip-prinsip kehidupan yang tanpa kita sadari atau kita sadari kita buat, itu sesungguhnya ikut aturan main dunia atau ikut aturan main Tuhan. Jadi subnya ada itu, Bos. Yang pertama subnya prinsip hidup kita itu ikut aturan main dunia atau ikut aturan main Allah. Atau mungkin prinsip maksud saya subnya yang kedua adalah mungkin kita bisa cek diri kita sendiri. Setiap prinsip, setiap pikiran dalam kehidupanku ini apakah untuk menyenangkan orang lain atau diriku sendiri atau untuk menyenangkan Allah? Itu akan
mengerucut kepada pilihan yang tadi, Bos. Apakah kita ini hidup oleh daging atau kita ini hidup dipimpin oleh roh? Itu akan bermuara ke situ, Bos. Setiap pikiran, setiap prinsip hidup kita, itu kalau kita telusuri, itu hanya akan ada satu jawaban dari dua pilihan. Prinsip hidupku A, B, C, D, dan Z. Oh, aku tuh kalau ketemu orang harus gini. Aku ngomong sama orang harus gini. Aku mau bicarain orang lain atau tidak ya? Kok gaya hidupku bicarain orang lain kok semakin banyak orang aku harus ngomong orang lain itu A dan B. Prinsip hidup ketika bekerja seperti ini, semua itu bisa mengerucutkan pada hanya satu jawaban. Hidup kita itu hanya menurut daging atau menurut roh. Saya tidak bisa petakan bagi Bapak Saudara masing-masing. Bapak Saudara ngerti, Bapak Saudara yang tahu kehidupan Bapak Saudara. Saya bukan berarti menjadi acuh tak acuh, tapi firman Tuhan sudah memberikan batasan-batasan. Firman Tuhan sudah memberikan satu pilihan-pilihan. Silakan Bapak Saudara, kita hidup merdeka. Bapak Saudara bisa pilih jalan hidup Bapak Saudara sendiri. Apakah mau hidup menurut daging atau menurut roh? Efeknya apa, Bapak Saudara? Dampaknya adalah ketika kita merencanakan segala sesuatu, ketika kita memutuskan segala sesuatu, itu akan terbukti. Ya, itu akan terbukti. Ya, hidup kita ini dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh. Ya, yang jelas adalah yang ke-8 ini adalah satu pilihan yang tegas, Saudara. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara tidak bisa katakan, wah kalau aku berdosa A dan B dan C, ya ini masih dosa kecil lah. Ini hati-hati, Saudara. Kalau sudah mulai mengatakan A itu dosa kecil, B dosa besar, kemudian kita mulai petakan, oh kalau yang dosanya kecil lah aku masih oke lah ngelakuinnya. Nanti kalau dosa kecil Tuhan kelihatannya lebih mudah mengampuni. Kita seakan-akan Allah itu yang ikut aturan manusia ya. Aturan manusia itu kan kalau salahnya kecil lebih mudah mengampuni. Kalau salahnya besar sulit mengampuni. Sehingga kemudian kita paksakan prinsip itu kepada Allah gitu. Kalau kita melakukan dosa yang menurutku ini dosanya enggak terlalu gede lah, nanti pasti Tuhan ampuni. Kalau ini dosa besar sampai harus membunuh orang, berzina dan sebagainya, ini dosa yang besar, Tuhan nggak bisa ampuni. Kemudian kita mulai petakan seperti itu, dan kemudian kita mulai hidup seenaknya kita. Kalau ada model-model kayak gitu, Saudara harus ubah. Karena apa? Kita seakan-akan menganggap aku oke hidup dalam daging dan aku oke hidup dalam roh. Nanti aku tak rolling lah ya, waktu hari Minggu atau waktu ibadah aku tak hidup dalam roh seakan-akan. Tapi kemudian ketika hidup biasa, aku berdampingan dengan orang yang belum kenal Tuhan di masyarakat, di mana aku ikut-ikut orang masyarakat, aku tak ikut-ikut miso mungkin ya, aku tak juga ikut-ikut tingkah laku kita ikut dunia. Kan kita kan harus menjadi berkat ya, kita harus ketika di gereja kita harus seperti bunglon begitu loh, Saudara. Kita seperti orang kudus. Di tempat orang suka miso kita ikut miso. Di tempat orang suka menipu kita jadi ikut nipu. Itu bukan anak Tuhan. Saya tidak katakan kalau Saudara anak setan kalau seperti itu. Dan kalau seperti itu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita harus milih, Saudara, hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Itu yang pertama, Saudara. Ya, yang pertama adalah kita harus memilih kita hidup di dalam daging atau hidup dalam roh. Karena barang siapa yang hidup dalam daging dia tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, ya poin yang kedua saya bagian pada Saudara adalah kita baca Roma 8 ayat ke-13. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wah, ini luar biasa, Saudara. Saya ulang sekali lagi ya supaya Saudara semakin mengerti. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatanmu, perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ada satu action di sini, Saudara ya. Kalau kita tetap hidup menurut daging, pilihannya cuma satu, ya kamu pasti akan mati. Tapi kalau kita ada usaha, ya, untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang itu adalah perbuatan daging, ya, kamu akan hidup.
Ini beda, begini Saudara. Kita selamat adalah karena kasih karunia. Kita diselamatkan itu adalah anugerah. Ya, segala usaha manusia itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia berdosa seperti Saudara dan saya. Karena itu Yesus yang sempurna itu turun untuk menyelamatkan kita, menebus kita. Segala usaha kita di mata Allah adalah sia-sia. Tetapi kita bisa berusaha untuk mematikan daging. Ya, mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Perbuatan-perbuatan yang ini begitu tidak disukai Allah, kita harus ada usaha untuk mematikan itu supaya kita hidup. Kalau kita membiarkan kita hidup di dalam daging, pilihannya adalah kita mati. Di sini mati bukan berarti kita mati secara fisik, tapi adalah mati secara roh. Tapi kalau kita berusaha bagaimana caranya, aku mau hidup di dalam roh, aku berusaha mematikan, kita akan hidup. Mungkin tentu muncul pertanyaan dari Saudara, gimana caranya dong? Ya, aku sudah terbiasa hidup seperti ini, wah sulit untuk mengubah kebiasaan. Memang benar Saudara, apa yang sudah terbiasa itu sangat sulit untuk dirubah. Kebiasaan yang baru itu membuat kita menjalani hidup begitu berat, ya, karena ada sesuatu yang baru. Ya, biasanya seperti ini kok aku harus jadi seperti itu. Biasanya aku melakukan A kok aku harus jadi melakukan B. Ya, sekali lagi tinggal pilih. Saudara kalau mau hidup nyaman, pilihlah hidup dalam daging yang sudah terbiasa seperti yang Saudara lakukan. Tidak ada usaha untuk mematikan. Tapi kalau kita mau berjuang, tentu dengan kuasa Kristus, kita akan mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Caranya bagaimana? Sebenarnya sederhana, Saudara. Supaya kita hidup di dalam roh, supaya kita hidup berkenan kepada Allah, kita aktifkan Roh Kudus. Sama seperti HP, harus diaktifkan itu supaya berfungsi. Kalau Saudara punya HP yang nilainya 50 juta, nggak tahu ada itu HP yang nilainya 50 juta. Ya, anggaplah 20 juta. Biasanya ada HP 20 juta. Mau harganya harus 20 juta kalau posisinya non aktif. Ya, posisinya baterainya habis, itu nggak bisa dibuat apa-apa, Bapak Saudara. Ya, lebih mendingan HP jadul gitu yang mungkin baterainya tahan seminggu gitu, bisa untuk SMS, masih bisa untuk telepon. Ya, mau HP harganya 20 jutaan dengan berbagai macam fitur yang keren, ya, bisa foto, bisa kirim gambar dan sebagainya, fiturnya lengkap. Tapi kalau posisinya non aktif atau kehabisan baterai nggak ada gunanya, Saudara. Saya bukan kemudian menyamakan Roh Kudus dengan handphone, ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kita harus mengaktifkan. Roh Kudus sudah dianugerahkan bagi Saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus berbicara apa, Roh Kudus mengingatkan apa, kita nggak mau dengar. Kita lebih mendengar daging kita. Ya, Roh Kudus maaf menjadi dalam tanda kutip nggak ada gunanya. Sehingga adalah itu muncul jawaban kalau Saudara melihat ada anak Tuhan yang begitu luar biasa, ada anak Tuhan yang begitu hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya berkelimpahan, diberkati, kok bisa berkarisma demikian ya? Karena bukan orangnya, tapi karena ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau Saudara bisa melakukan hal yang sama, kalau Saudara bisa hidup penuh dengan semangat, kalau Saudara bisa hidup penuh dengan sukacita, kalau Saudara bisa kemudian dengan mudah mematikan perbuatan-perbuatan daging selama ini kalau Saudara mungkin biasa kan, itu kalau Saudara mengaktifkan Roh Kudus. Kalau sampai saat ini kalau Saudara masih menyimpan Roh Kudus dalam kotak dan kemudian taruh di gudang, sekarang coba cara kuncinya masuk ke gudang, ambil Roh Kudus itu lagi, aktifkan kembali. Saya mau katakan dampaknya akan luar biasa. Caranya simpel, saya tiba-tiba terpikirkan. Kalau hari-hari ini seperti indikasi saja, ini indikatornya Saudara, ini indikatornya. Kalau hari-hari ini Saudara masih berdoa, memikirkan segala sesuatu itu masih aku. Ya contoh, mungkin ya ini bukan di awal tahun ya. Kadang-kadang kalau kita di awal tahun kan kita mulai, awal tahun, resolusi baru. Aku mau melakukan A, aku punya target B, aku punya target C. Mungkin kalau enggak awal tahun, awal bulan, setiap bulan kita punya target sesuatu. Aku mau B, aku mau C, aku mau D. Ini aku mau inginkan, ini. Aku harus lakukan A dan B dan ini. Tuhan tolong berkati usahaku, Tuhan tolong berkati kehidupanku, Tuhan tolong berkati apa yang aku inginkan, Tuhan tolong berkati apa yang aku butuhkan.
Ya, karena saya meyakini segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Dan semua campur tangan Tuhan. Namanya Tuhan itu. Kita tahu kan bahwa saudara bahwa itu semua ternyata adalah satu hal yang mengatakan bahwa saudara hidup dengan poros, hidup bahwa saudara sendiri, bahwa saudara menjadi pusat dalam kehidupan bahwa saudara. Kalau model seperti itu, bahwa saudara berarti belum berhasil dan masih hidup dalam daging. Mengapa doa Bapa kami ya, kemudian mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya, bahwa di surga dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ada artinya loh, saya itu nggak kayak cuma kata-kata puitis atau kayak mantra atau apa. Bukan. Tuhan Yesus mengajarkan justru dalam setiap renungan hidup kita, doa, apa yang kita rindukan, itu kita berusaha bagaimana hidup kita ini adalah apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanku, itulah yang terjadi. Kalau saya sudah sampai di titik itu, ya, ini yang saya pikirkan, ini salah satu indikator. Tentu Tuhan akan siapkan bagi saudara semua hari ini indikator-indikator yang lain. Tapi ini minimal kalau saya belajar satu hal terlebih dahulu. Ya, kalau saya sudah bisa seperti itu, ini bulan yang baru. Kemudian kalau saya berdoa, apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku, itu aku lakukan. Kira-kira Tuhan menghendaki apa dalam kehidupanku? Kalau saya sudah mulai lakukan itu, kalau saya berarti sudah mulai menuju hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berkenan kepada Allah. Tapi kalau masih aku dan aku, bagaimana aku? Tuhan ini targetku, Tuhan ini hidupku, Tuhan tolong. Allah yang kita sembah itu hanya seperti co-pilot kita, hanya seperti pembantu kita. Kita yang setir mobil, dia hanya seperti asisten gitu, ya. Wah, ini aku salah jalan ini, Tuhan, ini gimana nih jalannya, bener mana nih? Nah, ini baiknya gimana nih? Tapi masih kita yang pegang kendali. Itu yang keliru, itu keliru. Hidup yang berdasarkan kepada Allah, padahal ketika kita izinkan Tuhan yang pegang segala. Tuhan yang membawa kita kemana. Tuhan yang tahu kapan kita harus berhenti, Tuhan yang tahu kapan kita harus berjalan, Tuhan yang tahu kita harus lari dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hidup berserah dan hidup di dalam Roh. Saya pikir mulai keberadaan firman Tuhan ini harusnya mulai disadarkan beberapa hal. Dalam kehidupan ini, poros kehidupan apakah kita? Ya, kita masih ikut dunia. Hidup beres, hidup berhasil itu pekerjaan itu oke, jenjang karirnya itu harus rapi, ya harus gini. Untuk sampai ke titik itu, wah, pendidikanku harus beres gitu ya. Makanya anak-anakku harus aku paksa seperti hal yang sama aku terima, aku lakukan. Kamu tuh harus pinter. Kalau kamu nilai kamu nggak 9, berarti kamu bodoh. Aku harus lesin kamu dari pagi sampai malam. Ya. Nah, nggak heran banyak anak-anak yang juga jadi gila karena orang tuanya juga pertama kali jadi gila. Ya. Karena gilanya apa? Gilanya adalah ikut aturan main dunia. Ini bukan berarti mengatakan ya udah, kalau aturan main dunia pinternya banyak belajar, berarti kita anak Tuhan berarti nggak belajar. Nah itu juga lebih bodoh lagi kalau saudara. Tetap ya bagaimana kadar yang tertentu kita harus lakukan. Tuhan juga ingin kita berhasil, Tuhan juga ingin kita pintar, Tuhan ingin kita sukses. Tapi jangan kemudian kita paksakan segala sesuatu dalam kehidupan ini ada porsinya dalam kita. Kita kemudian mengatakan kepada Tuhan, lu targetku Tuhan, aku bisa harus jadi pemimpin di perusahaan ini. Berarti jalurnya harus gini, Tuhan tolong bantu aku loh Tuhan. Ini aku mau sukses ini dan itu. Aku dan aku. Berarti kita hidup dalam daging. Saat ini kita belajar bersama-sama berusaha. Silakan pilih kalau saudara mau hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Itu tidak asal aku mau hidup dalam roh. Ya jawab seperti itu memang semudah balik telapak tangan. Tapi untuk sampai di titik itu ada perjuangannya, saudara. Saudara harus mematikan perbuatan daging. Saudara mulai mematikan segala sesuatu yang mungkin menjadi hasrat, rinduan saudara secara pribadi dan mulai mengatakan Tuhan apa yang kau mau dalam kehidupan. Itu adalah hidup berroh. Hidup di dalam roh. Itu bukan sekedar berarti aku harus setiap hari aku harus beribadah kepada Tuhan, doa, baca kitab itu oke, itu benar. Tapi nggak ada gunanya kalau kemudian kita masih mengakukan diri sendiri. Saya ingin percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan saya berharap ada beberapa kali
bisa menjadi rema dalam kehidupan saudara. Ada beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu ingat atau serap masuk dalam pikiran dan hati, dan hanya berhenti. Kalau sudah melakukan firman Tuhan, mulai ambil langkah, mulai catat dalam pikiran dan hati. Setelah mendengar firman Tuhan ini, apa yang harus aku rubah, apa yang harus aku lakukan. Perubahan kecil selalu menjadi yang lebih besar dibanding pikiran yang baik, pikiran yang keren, tapi tidak melakukan apa-apa. Mulai dari perubahan-perubahan kecil. Selama ini aku masih taat, tapi kok ini tidak berada pada Allah, aku mulai ganti sedikit demi sedikit. Saudara akan menemukan hidup bahwa saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema dalam kehidupan bahwa saudara. Saya berdoa bagi bahwa saudara. Bahwa saudara dikasih Tuhan, saat ini kita dalam situasi doa puasa Pentakosta. Artinya kita harus memposisikan diri kita untuk kita terus hidup dekat kepada Tuhan lebih lagi. Saudara silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ambil momen beberapa detik ke depan untuk ambil komitmen yang baru kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami dengar, biar tidak hanya berhenti dalam telinga, pikiran, bahkan hati kami. Biar kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam daging. Memang kami punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan, tapi kami tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk kami tidak hidup menurut roh. Kami tidak mampu, Bapak. Kami punya banyak kelemahan. Oleh karena itu kami minta bantuan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami mampu memilih hidup di dalam roh. Memang tidak mudah, kami harus mematikan banyak perbuatan daging. Tapi kami ingin percaya ketika Engkau menyertai kami, menolong setiap kami berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mengaktifkan Roh Kudus, yang mana Roh Kudus itu dapat memimpin kehidupan kami, mengendalikan kehidupan kami sepenuhnya, sehingga kehidupan kami memperkenan hati Allah. Menterangkan firman-Mu, biar firman menjadi rema dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak Tuhan di tengah situasi yang mungkin kurang baik menurut pemikiran kami, tapi biarlah Kau terus memberkati kehidupan kami. Memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, pekerjaan, keluarga, setiap apa yang digumulkan Kau akan memberkati. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, menjadi doa anak-anak Tuhan, Kau yang mendengar, dan Kau yang akan memberikan jawaban bagi anak-anak-Mu tepat pada waktu Tuhan. Ajar kami untuk tidak meninggalkan jam-jam ibadah, untuk kami beribadah di rumah, dan kami terus rindu hidup berkenan kepada Tuhan lewat setiap persekutuan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan dalam setiap doa beberapa hari ke depan, dalam doa puasa Pentakosta, kami menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kami rindu Engkau yang memberkati kami, Engkau yang akan menjamah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahkan kami di jam-jam berikutnya dalam kami beribadah, kami semakin semangat mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat juga syukur Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.